Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Wulan Savitri. Saya dari jurusan Sosiologi dan saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumerisme. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Konsumerisme menurut Baudrillard berakar dari suatu ide kebahagiaan dan memicu suatu dasar masyarakat dalam berkonsumsi. Baudrillard melahirkan slogan "Aku berkonsumsi maka aku ada." Dan ada juga slogan dari Descartes terdahulu, "Aku berpikir maka aku ada." Sekarang masyarakat postmodern berslogan "Aku berbelanja maka aku ada." Dari slogan-slogan tersebut membangkitkan suatu hasrat bagi masyarakat dalam berkonsumsi. Artinya, konsumerisme adalah suatu ideologi yang menjadikan seorang individu atau sekelompok individu yang menjalankan suatu proses konsumsi secara berlebih-lebihan. Konsumerisme dikenal sebagai gaya hidup. Mereka menganggap bahwa barang-barang mewah adalah suatu kebahagiaan mereka. Dan masyarakat konsumerisme itu sendiri tidak pandai menabung dan tidak pandai menghemat. Mereka menjadi seorang yang boros. Konsumerisme memiliki objek. Yang pertama, pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, taktik pasar dalam mencari konsumen. Contoh konsumerisme. 1. Ritual belanja di hari Lebaran. Saat menjelang Lebaran, masyarakat berbondong-bondong mengunjungi pusat berbelanja seperti mall, Mega Mall, dan Matahari. Bahkan ada masyarakat berbelanja lewat online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kegiatan ritual berbelanja menjelang hari raya sifatnya sangat serentak dan hampir menyeluruh, sehingga momen hari raya dibaca oleh para kapitalis sebagai peluang meraup laba. Hal ini bukan karena agama yang mewajibkan umatnya berbelanja di hari raya, tetapi karena adanya pandangan ideologis dalam menanamkan norma tersembunyi yang seolah memaksa setiap keluarga untuk pergi berbelanja menjelang hari raya. Penanaman benih-benih konsumerisme ini nyaris tampak perlawanan dari umat beragama itu sendiri. Kedua, membeli motor untuk seluruh anggota keluarga. Dampaknya adalah jalanan pada jam kerja menjadi macet akibat volume kendaraan melebihi kapasitas. Ketiga, membeli handphone untuk menunjukkan bahwa seorang individu berada di kalangan kelas atas, padahal handphone yang dimiliki sebelumnya masih bisa digunakan. Dampaknya produksi handphone semakin meningkat, namun nilai kegunaannya berkurang. Dan pengguna HP iPhone dilihat sebagai penentu tingkat dalam kelas sosial masyarakat. Pengguna HP iPhone akan dilihat sebagai orang yang berada dalam kelas berjuis atau orang yang kaya. Dampak yang ditimbulkan adanya orang-orang akan beramai-ramai membeli HP iPhone agar dapat menunjukkan diri bahwa diri berada di kelas sosial atas. Keempat, penggunaan skincare atau makeup luar negeri yang memiliki harga yang mahal untuk merawat wajah sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan adalah produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri. Kelima, membeli makanan berlebihan hanya untuk menyenangkan keinginan hati. Dampak yang ditimbulkan adanya makanan tersebut tidak dikonsumsi seluruhnya, bahkan sampai berujung dibuang. Ciri-ciri konsumerisme. Yang pertama, pembeli tidak membeli barang yang sama dengan orang lain. Contohnya, seorang individu itu mempunyai barang limited edition. Yang kedua, kebanggaan berpenampilan. Yang ketiga, sekedar ikut-ikutan. Contohnya, seorang individu mau mengikuti gaya kakaknya, temannya, dan keluarganya. Yang keempat, menarik perhatian orang lain. Misalnya, dia baru menggunting rambut dan baru membeli baju baru. Dia memperlihatkan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan bahas dampak konsumerisme. Konsumerisme memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak negatif. Pertama, adanya gengsi di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, uang tidak ada nilainya lagi di dalam kehidupan masyarakat. Mereka berpikir bagaimana menghabiskan uang dan tidak berpikir bagaimana mengelola uang atau menabung uang. Yang ketiga, meningkatnya konsumsi. Selanjutnya, saya akan bahas tentang dampak positif. Yang pertama, meningkatnya
lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatnya motivasi. Yang keempat, menciptakan pasar produsen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.